gitu, karena emang mereka 1 bulan ke depan lagi mereka itu udah mau nikah. Tetapi jawaban Tanju itu justru sangat mengejutkan. Dia berniat mengakhiri hubungannya dengan Fat Cat. Lebih menyakitkannya lagi, Tanju bilang kalau dia akan segera menikah dengan orang lain. Halo guys, kita bertemu lagi di Akar Movie. Hari ini kita akan bahas kasus yang terjadi di negara Cina, di mana akhir-akhir ini lagi viral banget di salah satu platform sosial media. Kasus ini menimpa seorang pro player game. Dia adalah seorang joki yang membuka jasa untuk menaikkan level, atau bahasa kitanya boost rank lah ya. Dari hasil bermain game ini, dia mampu mengumpulkan uang yang jumlahnya itu tidak sedikit. Tetapi dari hasil kerja kerasnya menjadi seorang pro player, justru menjadi tragedi yang cukup menggemparkan negara Cina, terutama di salah satu platform sosial media, khususnya untuk para pemain atau player game MOBA. Untuk cerita lengkapnya, mari kita lanjutkan di Akar Story. Kita akan memulainya dari seorang remaja berumur 21 tahun yang bernama Liu Ji. Dia memakai username dalam akun gamenya, yaitu Fat Cat, yang cukup terkenal dan mempunyai banyak penggemar. Kita panggil saja namanya Fat Cat ya. Fat Cat ini latar belakangnya adalah seorang anak broken home. Akibat dari perceraian orang tuanya, Fat Cat memilih hidup sendiri tanpa ikut ayah ataupun ibu. Hanya saja dia masih tetap dekat dan berkomunikasi dengan saudara perempuannya. Karena kondisi itulah, Fat Cat sering menyendiri dan sering menghabiskan waktunya untuk bermain game online. Ternyata dia mempunyai kelebihan dalam permainan game online. Dari skillnya memainkan game tersebut, dia mendapatkan penghasilan sampai mampu mengumpulkan uang untuk biaya hidupnya sendiri. Di masa-masa bermain game ini, dia bertemu dengan gadis bernama Tanju yang usianya itu 6 tahun lebih tua darinya. Lama-kelamaan, mereka berdua mulai akrab dan sering bermain dalam satu tim. Akhirnya, mereka saling bertukar kontak pribadi dan mereka pun menjalin komunikasi sampai tumbuh perasaan lebih dari sekedar teman dalam permainan game. Karena sudah sama-sama nyaman mungkin ya, akhirnya mereka pun berpacaran selama 2 tahun. Dalam 2 tahun itu, mereka pernah 2 kali bertemu, dan sisanya mereka habiskan dengan berkomunikasi lewat pesan chat atau via sosmed. Dalam 2 tahun itu juga, Tanju sering meminta uang kepada Fat Cat untuk perawatan pribadi dan kebutuhan hidupnya. Fat Cat yang memang cintanya itu tulus kepada Tanju, dia pun menghabiskan waktu bermain game hingga berjam-jam demi mendapatkan penghasilan yang lebih dan memberikan penghasilan yang dia dapat untuk memenuhi kebutuhan Tanju, mulai dari kebutuhan shopping, traveling, dan segala kebutuhan lainnya, termasuk biaya untuk membuka usaha toko bunga milik Tanju. Hingga Fat Cat yang memang gemar memakan makanan junk food semacam burger, hotdog, atau yang seperti itu lah, yang dia anggap itu makanan mewah baginya, dia rela menjadi vegan atau hanya memakan sayuran untuk menghemat pengeluarannya hanya 10 yuan atau 22.000 per hari. Itu dia lakukan agar dia tetap bisa membuat kekasihnya selalu bahagia dengan memenuhi semua kebutuhan Tanju. Dan jika dihitung, Fat Cat menghabiskan semua biaya untuk Tanju itu mencapai 510.000 yuan atau 1,1 miliar rupiah. Bahkan diberitakan di beberapa akun sosial media bahwa ketika mereka sudah mendaftarkan rencana pernikahannya, Fat Cat yang merasa tidak mau jauh dari Tanju, dia memilih pindah tempat dari Hunan, yaitu kota asalnya, ke kota Chongqing. Di sana, Fat Cat mengajak Tanju untuk tinggal bersama di sebuah apartemen. Pada saat itu, awalnya Tanju setuju dengan ajakan Fat Cat. Tapi setelah beberapa hari, Tanju menyuruh Fat Cat untuk mencari tempat lain dengan alasan mereka tidak boleh tinggal bersama. Sementara Fat Cat yang memang bucinnya itu udah gak ada obat,
Dia selalu menuruti apa yang diminta oleh Tanju. Pada saat itu dia berpikir, ya udahlah, nggak tinggal bareng juga nggak apa-apa, yang penting masih satu kota. Begitu mungkin pikirnya. Dan Fat Cat pun mencari tempat lain untuk dia tinggal. Tapi tempat yang dia tinggali itu justru hanya rumah sewa yang sederhana. Hal itu dilakukannya demi menghemat biaya pengeluaran dan membahagiakan gadis yang dia cintai. Karena pada saat itu, Fat Cat harus tetap membiayai sewa apartemen yang ditempati oleh Tanzu. Sumpah, ini cowok bucinnya bucin level apa ya? Kok sampai segitunya gitu loh. Tapi mungkin ya itu bukti kalau cinta buta itu ada. Ya, begitu jadinya. Pernah pada suatu ketika, Fat Cat yang mungkin sudah merasa bosan selalu memakan sayuran. Dia memberi emot yang mengisyaratkan, "Aku tidak suka makan sayur." Itu pada username atau profil akun gamenya ya. Dia juga mengirimkan chat online kepada Tanzu dalam bahasa Tiongkok yang sudah ditranslate ya. Kira-kira begini. "Yang aku pengen makan burger," itu kata Fat Cat. "Ya makanlah," jawab si Tanzu. "Tapi aku nggak punya uang. Karena semua uang aku udah aku kasihkan ke kamu. Kamu bisa kan pesenin aku burger?" balas si Fat Cat. Dan Tanju kembali membalas, "Kalau kamu nggak punya uang, berarti kamu harus kerja lebih keras lagi untuk mendapatkan lebih banyak uang. Sudahlah, aku mau pergi sama teman-temanku." Ini jadi pacar tapi nggak ada basa-basi. Ya udah ya nanti aku beliin. Kalau emang dia nggak mau beliin juga kan nanti bisa alasan, "Ya aku lupa ya, maaf gimana." Lu daftar flat. Dari hari itulah Fat Cat mulai merasa ada yang berbeda dari sikap Tanzu. Dan dia pun menghabiskan waktunya di rumah sewa yang dia tempati untuk bermain game online agar bisa mendapatkan lebih banyak uang. Sampai suatu hari, Fat Cat yang merasa hubungannya tak juga membaik karena sikap si Tanzu. Dia memberanikan diri bertanya kepada Tanju tentang sikapnya. Ya kayak, "Yang kenapa sih kok akhir-akhir ini kamu beda? Gak seperti yang waktu kita pertama kenal gitu kan. Padahal bulan depan kan kamu udah janji mau nikah sama aku." Itu karena emang mereka 1 bulan ke depan lagi mereka itu udah mau nikah. Tetapi jawaban Tanju itu justru sangat mengejutkan. Dia berniat mengakhiri hubungannya dengan Fat Cat. Lebih menyakitkannya lagi, Tanju bilang kalau dia akan segera menikah dengan orang lain. Dan orang lain yang dimaksud Tanju itu laki-laki atau perempuan ya. Karena ada salah satu perempuan di dalam unggahan akun pribadinya yang menyatakan bahwa dia adalah pacar dari si Tanju. Kalau memang benar, berarti Tanju adalah seorang yang... Dia menceritakan singkat proses perkenalannya dengan Tanju, yaitu pada saat Tanju bertemu pertama kali dengan Fat Cat di salah satu bar. Perempuan itu adalah pelayan bar tersebut. Saat itu Tanju bersikap sangat baik kepadanya dan meminta nomor kontak si perempuan tersebut. Singkat cerita, mereka pun semakin dekat dan menjalin hubungan lebih dari sekedar teman. Perempuan itu mengaku bahwa dia sering ditraktir atau diajak traveling dan dibelikan beberapa barang oleh si Tanju. Ya, otomatis uang yang dipakai itu adalah uang yang didapat dari si Fat Cat. Pada akun sosial medianya, dia mengatakan bahwa dia turut prihatin atas apa yang telah menimpa Fat Cat. Dan dia tidak menyangka kalau Tanju yang dia kenal adalah perempuan yang baik, perempuan yang lembut, ternyata bisa melakukan hal itu terhadap Fat Cat. Dan itu terserah kawan-kawan mau percaya atau tidak sama si perempuan yang itu. Karena biasanya ketika ada orang yang sedang dihujat dari sana sini, dinyatakan dia itu adalah penyebab masalah, maka fitnah dari berbagai sudut, entah itu dari orang yang membenci Tanju atau dari mana lah ya. Terkadang mereka mengada-ngada dan memberikan keterangan yang semakin membuat Tanju dihujat oleh warganet. Dan ini bukan berarti gue sedikit belain si Tanju ya, karena denger ceritanya aja gue sebagai cowok ngerasa kayak, ini cewek gimana sih nggak tahu diuntung banget gitu loh. Rasanya pengen ngomong depan mukanya, ada cewek kayak gitu. Kita lanjut ke Fat Cat yang pada saat itu mungkin bisa dibayangin lah ya, bagaimana merasa kecewa dan bagaimana hancurnya perasaan Fat Cat.
karena perempuan yang dia perjuangkan selama ini, selama kurang lebih 2 tahun, ternyata telah mempermainkan dan memanfaatkannya. Hingga diketahui pada tanggal 11 April 2024, Fatcat memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari jembatan sungai Yangtze yang ada di kota Chongqing. Saat itu kabarnya dia hanya meninggalkan handphone dan ada seseorang yang melihat tindakan Fatcat. Lalu orang itu langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Sebelum melompat ke jembatan, Fatcat telah mengirimkan 760 bunga ke alamat Tanju. Itu sebagai tanda 760 hari dia menjalin hubungan dengan Tanju. Dan Fatcat mengirimkan sisa uang yang dia miliki senilai 148 juta ke rekening milik Tanju. Pada saat mayatnya belum ditemukan, Fatcat masih masuk dalam daftar orang yang hilang. Sampai akhirnya Fatcat dinyatakan telah meninggal karena pada saat tim pencari menemukannya, Fatcat sudah tidak bernyawa. Beberapa barang pribadi milik Fatcat pun dikirimkan kepada keluarganya. Saat itu, kakaknya memeriksa semua kegiatan aktivitas di handphone milik Fatcat. Dan kakaknya menemukan beberapa percakapan Fatcat dengan Tanju yang memberi kesimpulan bahwa Fatcat mengakhiri hidupnya itu karena merasa dipermainkan oleh Tanju. Beberapa hari kemudian setelah Fatcat dikremasi pada tanggal 3 Mei 2024, kakaknya membuat video speak up yang menyatakan Fatcat sudah meninggal dunia. 有一些博主说一些攻击弟弟的话，请你们不要再继续发了好吗？我真的不想你们再去说他，我就是想讨回一个公道，我不想我弟弟这样子。 Dan dia memaparkan kronologinya yang dia dapat dari percakapan singkat antara Fatcat dan kekasihnya. Itu berharap mendapatkan keadilan atas apa yang dialami oleh sang adik. Hal itu sontak mendapatkan respon dari warganet, terutama para penggemar Fatcat ya. Hari itu pun banyak masyarakat yang merasa simpati kepada Fatcat. Kemudian mereka mendatangi lokasi jembatan tempat Fatcat mengakhiri hidupnya untuk menaruh bunga dan memberi junk food yang terakhir Fatcat minta kepada Tanju sebelum dia meninggal. Setelah itu, warganet yang merasa kecewa terhadap perlakuan Tanju yang dinilai tidak bisa menghargai perjuangan dan ketulusan Fatcat, mereka memberikan berbagai kritikan pedas melalui platform sosial media. Sementara Tanju dikabarkan sudah 3 kali mendatangi psikiater. Itu karena merasa depresi akibat sudah terlalu sering diserang oleh netizen di berbagai akun sosial media miliknya. Beberapa hari setelah kabar duka Fatcat, Tanju secara terbuka menyatakan permintaan maaf dan penyesalan atas apa yang telah dialami oleh Fatcat. 大家好，我就是谭竹。今天是我第一次露脸，很抱歉以这种方式认识到大家。其实对于这段感情，我真的很后悔。猫猫，是我没能够好好珍惜你，我现在只想和你和好，你回来好不好？ 是我辜负了你的真心，对不起。 Namun, apalah yang mau dikata, penyesalannya sudah tak lagi berarti ya. Karena Fatcat sudah meninggalkannya dan meninggalkan kenangan sebagai pro player untuk para penggemarnya. Tetapi, tetap saja warganet menganggap permintaan Tanju itu hanya alibi untuk menghindari tekanan komentar publik. Dan ada hal yang menarik lagi untuk kita bahas nih guys. Gue ambil kabar ini dari Wikipedia ya. Ternyata ketika beberapa orang memesan junk food dan minuman untuk dikirimkan ke jembatan Chongqing sebagai tanda berbelasungkawa kepada Fatcat, mereka justru menemukan paket makanan itu kosong dan beberapa ada yang mengganti isinya seperti minuman bubble tea itu diganti dengan air putih biasa. Sehingga itu memicu kemarahan netizen. Akibat dari itu, pihak yang terkait secara terbuka mereka menyampaikan permintaan maaf dan akan menindaklanjuti beberapa toko yang sudah melanggar dengan menutup sementara, menghentikan operasi, bahkan pemutusan kontrak. Dan mereka berjanji akan mengembalikan uang 10 kali lipat sebagai kompensasi.
Kabarnya, pemerintahan Cina akan menetapkan tanggal 11 April menjadi hari ketulusan. Tanggal itu akan dijadikan hari besar nasional untuk memperingati pengorbanan dan ketulusan seorang Fat Cat. Sekarang kita kembali ke Tanju yang berusaha membuat kesepakatan dengan keluarga Fat Cat. Dia secara sadar mengakui kesalahannya karena sudah mengabaikan Fat Cat. Dan dia berjanji untuk mengembalikan semua uang yang diberikan oleh Fat Cat senilai 130.000 yuan atau 295 juta. Tetapi kakaknya kembali memeriksa mutasi keuangan yang dikirimkan Fat Cat kepada Tanju dan menemukan bahwa total keseluruhan yang diberikan kepada Tanju selama 2 tahun itu adalah 1,1 miliar. Sehingga pihak keluarga berniat melanjutkan masalah ini ke jalur hukum untuk menuntut keadilan bagi Fat Cat. Dan kabarnya, keluarga Fat Cat sudah menemui seorang pengacara untuk memproses kasus ini ke jalur hukum. Tetapi meski begitu, pemerintah masih mempertimbangkan karena dibilang salah ya, Tanju memang bersalah apabila dia menjadi penyebab Fat Cat mengakhiri hidupnya secara tragis. Tetapi soal uang yang Fat Cat berikan ke Tanju itu kayaknya nggak bisa dibawa ke jalur hukum deh, karena Fat Cat memberikan kepada Tanju itu dengan sukarela. Tapi ya nggak tahu juga ya aturan pemerintah di sana itu seperti apa. Mohon koreksi gue kalau gue salah atau kalau gue nggak tahu ya. Semoga aja tetap menemukan keadilan untuk Fat Cat ya. Dan untuk sementara ini belum ada kelanjutan tentang perkembangan kasus Fat Cat dan Tanju karena masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian setempat. Dan juga dalam kasus ini masih ada beberapa berita hoax. Hingga kakak perempuan Fat Cat juga memohon kepada warganet untuk berhenti memberikan keterangan palsu. Mungkin di lain kesempatan kita bakalan bahas lagi jika ada informasi tambahan, atau kalau teman-teman tahu informasi lain pada kasus ini boleh komen di bawah. Ya, kita belajar dari apa yang terjadi pada kasus ini untuk lebih berhati-hati memberikan apa yang kita punya kepada seseorang yang belum cukup kita kenal. Sebenarnya boleh aja sih ngasih perhatian atau manjain pacar, beliin apa atau ngasih apa tapi ya ada batasnya tetap. Kecuali kalau udah jadi istri, mau kasih semua juga emang ya udah milik berdua kan. Contohnya kayak Fat Cat inilah ya. Dia sudah berkorban apapun yang dia punya, termasuk perasaan, harta, dan tanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Tetapi tragisnya, Fat Cat harus mengakhiri hidup karena ketulusannya diabaikan. Sekian informasi dari Akar Movie. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, aktifin notifikasinya agar channel ini terus berkembang. Gue Jebrau dan sampai jumpa di video selanjutnya.